Singapura sekarang ini sedang menerima penempatan kapal induk Amerika. Oh begitu. Nah, ini yang Anda juga nggak tahu kan, bahwa Amerika sudah menyelundupkan nih, bahasa saya seperti itulah, menyelundupkan beberapa kapal selamnya, kemudian beberapa alutsistanya ke Singapura maksudnya. Nah, ini kan ancaman dong. Karena apa? Amerika Serikat ingin menguasai Selat Malaka. Ini berbahaya sekali kalau Presiden Prabowo hanya tinggal diam di dalam negeri, ngurusi para penjilat, ngurusi para jongos, antek, dan imigran zaman itu. Jelas dong, makanya jangan framing lagi lah ketika Prabowo jalan ke luar negeri hanya menghambur-hamburkan dana APBN, dana perjalanan sekian itu. Kita lihat hasilnya gitu loh. Dengan kekuatan armada yang kuat, baik pesawat tempur, ya kan, penambahan skuadron tempur Rafale, penambahan armada Laut Biru Blue Navy, ya kan, dengan adanya kapal selam Scorpion class dan kapal selam Barakuda class, ini Indonesia tidak lagi gampang diancam-ancam oleh Amerika. Nah, kurang lebih kalau bisa kita terjemahkan begini. Kita mau berdaulat pangan dari semua lini lah. Pangan, teknologi, kemudian industri, apalagi kita banyak SDA yang sangat luar biasa kekayaan kita ini. Cuman kalau kita tidak imbangi, tidak kita kuatkan dengan pertahanan nasional, seperti persenjataan teknologi atau persenjataan modern yang diadaptasi atau transfer dari negara-negara Eropa, khususnya Uni Eropa, khususnya NATO, bagaimana? Amerika Serikat, Trump ini gembeleng, ya tuh, congkak dong, geleleng, wah, cengengesan itu, alah kecil Indonesia. Tapi sekarang kan dengan adanya kerjasama dengan NATO, dengan Perancis, saya kira Trump juga nggak bisa lagi gembelengan, nggak bisa lagi cengengesan kepada Indonesia gitu loh. Itu maksudnya. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Memang tidak bisa siapapun juga yang bisa mengikuti jalan pemikiran atau konsep daripada Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG, seperti KDMP, masuk di BOP, kemudian yang kemarin dikulik lagi oleh para penjilat dan para jongos, baik jongos jadi antek asing maupun budak dari antek-antek imigran, siapa lagi kalau bukan imigran Yaman. Memang tidak semuanya imigran Yaman itu yang berbagai macam marga, ada Balawi, ada Al-Idrus, ada macam-macam lah. Tidak semua memang pekok, tidak semua memang bosok. Tapi yang kita lihat mayoritas memang kelakuannya seperti itu. Bagusi, geleleng, kemaki, kalau berjalan dangak, tidak punya rasa malu, randisin, rai tembok, rai gedek, dan ya mungkin watak dari DNA Yahudi Askenazi memang seperti itu. Turun-temurun memang gatelina. Ini kembali lagi kepada lawatan Presiden Prabowo ke Perancis beberapa saat yang lalu. Yang lucunya adalah, ini di luar para antek-antek asing ya, jongos-jongos Balawi gitu loh, yang memframing ketika ada jamuan makan malam dengan Presiden Perancis, ada bersulang ya, minum bersama. Tapi kenapa ini diframing sebagai minum anggur atau minum yang beralkohol? Kalau kita lihat minuman beralkohol ini, setahu saya ya, walaupun saya bukan peminum ya, ya kalau anggur merah, kalau putih itu whisky, kalau kuning seperti ini
saya yakin sekali ini bukan yang beralkohol. Apalagi ini juga bir, saya kira bukanlah. Apalagi bir yang beralkohol, bukan. Ini semacam jus apel kalau menurut saya. Tapi cobalah Anda pikir sendiri. Kan ini dipublish kan. Ya tidak mungkin lah Presiden Perancis dengan Presiden Indonesia ini bersulang bersama. Di situ juga banyak pejabat-pejabat dari Perancis maupun dari Indonesia dipublish bahwa ini adalah minuman beralkohol. Saya kira tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin sekali. Tapi ya inilah memang dilempar ke publik biar bagaimana kualitas orang-orang Indonesia ini bisa membaca itu. Dan di sini kembali lagi Balawi, para jongos-jongosnya ini memframing dengan ketololannya, dengan kegoblokannya, dan minim soal minuman mana yang beralkohol, minuman mana yang memang tidak mengandung apa-apa, minuman rasa, artinya seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, dan framing macam-macam lah. Setiap kali kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo ini selalu dianggap sebagai pembodohan, dianggap sebagai dari omongannya, dari pidatonya ini membuat mereka ini panas sekali kupingnya. Pidato raceto, gedabrus, program jelas. Tapi saya yakin masih banyak orang Indonesia yang waras, karena kembali lagi bagaimana kita ini berdaulat. Kapan sih kita mulai berdaulat kalau nggak dimulai dari sekarang? Ya ini proses tentu saja tidak segampang ngencuk seperti kasus di mana-mana itu yang sekarang viral, seorang kiai ngencuk santrinya. Ya nggak secepat itu, segampang itu loh. Ini jangan disamakan gitu loh. Ini proses benar-benar memakan waktu yang sangat panjang sekali. Bagaimana Indonesia ini berdaulat kepada dirinya sendiri. Semua berdaulat, dari mulai teknologi, dari mulai pangan, dari mulai pendidikan. Dan pasti ketika program-program ini dimulai, ada program yang memang tidak di skala prioritas. Tapi ya tentu saja memakan korban kan. Seperti dana pendidikan yang dipotong ke MBG. Pasti dong, orang-orang yang tadinya menjadi vendor proyek pendidikan, seperti peralatan pendidikan dari mulai buku, IT, kemudian komputer, kemudian alat tulis, kertas, kemudian vendor-vendor pelaksana proyek hibah, rehab gedung, pembangunan gedung sekolah, tentu saja membeli gitu loh, ngelosor-ngelosor, mumpendase, karena memang tidak ada pekerjaan yang sebelumnya mereka ini eksis gitu loh. Ya sekarang ini lagi paceklik gitu loh, para vendor-vendor yang sebagai pengadaan jasa atau barang di pendidikan karena dananya dialihkan ke MBG. Belum lagi lurah-lurah yang tadinya menikmati dana desa yang sekian ratus juta, ya melet-melet juga karena dipotong untuk KDMP. Ya ini bukan mengorbankan, tapi skala prioritasnya memang kalau diterus-terusin seperti dana desa ini, ya gitu-gitu aja kan, program kepala desa, dan terindikasi kan banyak dikorupsi kan. Kemudian dana pendidikan yang sekian T itu juga manfaat daripada pendidikan yang berkualitas sendiri kan kita tidak pernah temui secara signifikan. Artinya progresnya ya begitu saja, maksudnya seperti itu. Nah, saya informasi tentang Prabowo Subianto kemarin melawat ke Perancis. Sebetulnya dapat oleh-oleh apa sih sebetulnya? Apakah benar hanya menghambur-hamburkan dana APBN untuk jalan-jalan sekian M maksudnya, apakah memang benar membawa oleh-oleh yang itu berdampak positif kepada Indonesia? Jangan lupa, Perancis itu adalah negara yang terdepan, yang mewakili Uni Eropa. Dan jangan lupa bahwa Uni Eropa itu mempunyai semacam organisasi bernama NATO. Dan jangan lupa,
ketika Amerika mau menyerang Iran dengan Israel itu, Trump minta bantuan ke negara Uni Eropa, terutama dengan organisasi NATO. Tapi kan NATO menolak. Jangan lupa ini jangan terus kemudian Amerika Anda lihat itu bersekutu dengan NATO dalam penyerangan ke Iran. Enggak sama sekali. Ini keliru besar. Dan makanya kenapa Prabowo ke Prancis? Kemudian pulang membawa apa? Nah, saya sempat bincang-bincang dengan salah satu sahabat saya yang memberikan informasi yang sangat menarik sekali, dan ini perlu kita simak bersama. Apa oleh-oleh Prabowo dari Prancis? Mari kita simak. Dari ancaman geopolitik dunia, termasuk ancaman dari negara adidaya. Nah, di sini kemudian Presiden berupaya menggandeng kekuatan Eropa untuk menyeimbangi agresivitas Amerika terhadap negara Indonesia. Nah, kemarin itu Pak Presiden itu menandatangani alih teknologi. Kapal selam Barakuda bertenaga nuklir. Kapal itu dari Prancis ya? Iya, betul. Barakuda. Kapal selam berkekuatan nuklir. Itu produk dari Prancis. Oke. Ya, tapi sistemnya transfer teknologi dengan kita dengan Indonesia. Artinya di sini Pak Prabowo itu menandatangani perjanjian tentang transfer teknologi soal kapal selam. Kapal selam yang dia punya teknologi yang hampir sama dimiliki oleh Prancis, yang bisa membawa beberapa persenjataan yang canggih, yang itu merupakan teknologi yang hampir mirip ya, bahkan mungkin kualitasnya melebihi dari teknologi kapal selam di Amerika. Artinya, Naval Group mungkin pernah menawarkan Barakuda kepada Indonesia. Apakah kini Indonesia melirik lagi nih? Nah, admin pun belum tahu. Jadi keluarga Barakuda milik Naval Group Prancis ini pun dikenal punya kemampuan ocean going, bos. Endurance-nya panjang, silumannya mantep, dan bisa operasi jauh di laut lepas dalam waktu lama. Tipe-tipe pemburu di samudra luas nih. Dan misalnya nih, kalau Barakuda sampai ikut dibawa ke meja pembicaraan, wah ini levelnya jelas naik kelas, bos. Karena Barakuda itu secara konsep lebih besar, lebih jauh jangkauannya, lebih tahan lama di laut, dan tentu saja lebih mehong alias lebih mahal dari Scorpène. Ibarat motor, Scorpène itu moge premium, sedangkan Barakuda ini sudah level superbike touring lintas benua, bos. Dari nama Barakuda sendiri kan jelas bahwa teknologi transfer dari Perancis akan dilakukan dan diproduksi di Indonesia. Kita lanjut. Prancis siap itu, ya kan? Oke. Terus yang kedua, tambahan pesawat tempur Rafale, tapi yang tipe F5. Pesawat tempur Rafale ya. Ya, tipenya tipe F5. Oke. Kalau dengan tipe lain gimana maksudnya itu? F4 yang kita sudah punya kan 42 F4. F4 ya. Ya kan itu 4,5 generasi 4,5. Nah, kalau yang Rafale F5 ini generasi yang terakhir. Oke. Ya, lebih jadi canggih. Total dan lebih canggih, yang mampu membawa rudal hipersonik. Ya. Nah, dengan kekuatan armada yang kuat, baik pesawat tempur, ya kan, penambahan skuadron tempur Rafale, penambahan armada laut biru Blue Navy, ya kan, dengan adanya kapal selam Scorpène class dan kapal selam Barakuda class, ini Indonesia tidak lagi gampang diancam-ancam oleh Amerika. Siap. Ya, karena apa? Kepentingan Amerika di Indonesia kan terganggu tuh. Iya, pasti. Dengan penguasaan yang namanya nikel, penguasaan yang namanya emas di Freeport. Ya kan? Iya, kita lemah di teknologi pertahanan ya. Betul.
Nah, kurang lebih kalau bisa kita terjemahkan begini. Kita mau berdaulat pangan. Dari semua lini lah. Pangan, teknologi, kemudian industri, apalagi kita banyak SDA yang sangat luar biasa kekayaan kita ini. Cuman kalau kita tidak imbangi, tidak kita kuatkan dengan pertahanan nasional, seperti persenjataan teknologi atau persenjataan modern yang diadaptasi atau transfer dari negara-negara Eropa, khususnya Uni Eropa, khususnya NATO, bagaimana? Amerika Serikat, Trump ini gembeleng, ya tuh? Congkak dong, geleleng, wah cengengesan itu, alah kecil Indonesia. Tapi sekarang kan dengan adanya kerjasama dengan NATO, dengan Perancis, saya kira Trump juga nggak bisa lagi gembelengan, nggak bisa lagi cengengesan kepada Indonesia gitu loh. Itu maksudnya. Kita lanjut. Sehingga Indonesia perlu untuk melakukan yang namanya diplomasi pertahanan. Siap. Nah, jangan lupa Singapura sekarang ini sedang menerima penempatan kapal induk Amerika. Oh begitu. Nah, ini yang Anda juga nggak tahu kan? Bahwa Amerika sudah menyelundupkan nih, bahasa saya seperti itulah, menyelundupkan beberapa kapal selamnya, kemudian beberapa alustitanya ke Singapura maksudnya. Nah ini kan ancaman dong. Karena apa? Amerika Serikat ingin menguasai Selat Malaka. Ini berbahaya sekali kalau Presiden Prabowo hanya tinggal diam di dalam negeri, ngurusi para penjilat, ngurusi para jongos, antek, dan imigran zaman itu. Jelas dong, makanya jangan framing lagi lah ketika Prabowo jalan ke luar negeri hanya menghambur-hamburkan dana APBN, dana perjalanan sekian itu. Kita lihat hasilnya gitu loh. Mari kita lanjut. Iya. Singapura. Dengan tempurnya, iya, Oke. untuk merebut Selat Malaka. Oh begitu. Selat Malaka itu kendali Selat itu mau dikuasai oleh Singapura dengan menempatkan armada Pasifiknya Amerika di Singapura ya. Wah, ada juga ya. Ya, itulah makanya. Kemudian kemarin dengan adanya Presiden Prabowo datang ke Prancis, ya. itu berhasil meyakinkan negara-negara Uni Eropa untuk berinvestasi di bawah pimpinan Prancis di Indonesia. Oke. Oh jadi begitu Perancis kepegang, Uni Eropa lainnya mudah itu ya? Ikut, ya, Oke. bayangkan dong, 15.000 triliun dong. Iya. Itu dari semua sektor ya, Gus ya? Semua sektor, baik pertanian, perkebunan, pertahanan, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini kan banyak orang yang nggak tahu nih. Pasti. Ternyata bahwa itu pulang ke tanah air. Pasti. Membawa komitmen 16.000 triliun. 16.000 triliun. Itu Ya, 60 miliar dolar Amerika nilainya. Iya. Itu 5 kali APBN tuh berapa itu ya? Kurang lebihnya gitulah. Ya, 15.000 triliun. Iya, Itu investasi terkait dengan radar pertahanan, radar keamanan, semua lah pokoknya termasuk investasi ya. Ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan dan sebagainya. Yang paling penting itu kan transfer teknologi. Jadi kita Itu penting. tidak lagi dianggap sebagai negara yang pelanggan pelongo. Ya, nggak punya teknologi pertahanan, terutama alustitanya ya. Iya, itu kalau misalkan Pak Prabowo diambil, selesai Indonesia. Selesai. Iya, karena kemampuan bertempur cuma 3 hari. Betul. Sementara kita mau melakukan program militisasi kan. Ya, benar. Tentu saja Justru negara. itulah. Oke. Ya. Dengan adanya hilirisasi yang dibawa oleh Presiden Prabowo ini diyakinkan oleh Presiden Prabowo harus datang langsung ke Emmanuel Macron di Prancis. Yang di situ Prancis itu adalah
adalah bagian ya komite tertinggi dari Uni Eropa. Itu berseberangan juga dengan Amerika ya? berseberangan. Itu perang Irak kan didukung oleh Uni Eropa. Oh iya, betul. Ya, jadi antara Amerika itu kan minta bantuan NATO kan, Uni Eropa untuk ikut rame-rame ngeroyok Iran. Tapi Uni Eropa nggak mau. Inggris nggak mau, Perancis. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Perancis, Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris, Simon. Oke. Begitu ceritanya ya. Oke. Ya, nah dengan adanya penambahan kekuatan tempur ini, geopolitik dunia ini, maka Indonesia tidak lagi mudah diancam-ancam oleh negara besar. Terutama Amerika di sini ya. Ya, nah di sini rupanya mereka kan nggak tinggal diam, ya kan? Nah, mulai menggerakkan bala, menggerakkan macam-macam dan sebagainya. Ini tadi diancam nih, ya kan? Kalau misalkan nanti tetap terjadi ribut, maka siap-siap tuh pulang kampung penyaman. Iya, mereka ini makin juga ini goreng-goreng tuh kan, termasuk kemarin waktu jamuan minum ya. Itu kan jus apel kalau nggak salah ya. Masa di framing itu minuman anggur nggak ada yang kuning begitu. Aduh. Betul, itu jus apel. Iya. Oke, itu sementara dulu ya. Oke Gus, siap Gus. Nanti saya lagi ya. Ada. Nah, itu obrolan saya lewat WhatsApp dengan sahabat saya. Saya tidak perlu sebutkan siapa beliau, tapi intinya ini informasi A1 kenapa Prabowo Subianto ini melawat ke Perancis dengan oleh-oleh seperti itu. Dan kalau kita lihat program Pak Prabowo kan jelas. Kembali lagi soal kemandirian. Kembali lagi soal bagaimana Indonesia ini berdaulat. Ya kalau kekuatan pertahanan kita, teknologi senjata, memble tidak bisa mengimbangi teknologi alutsista standar internasional hari ini, seperti yang kita lihat perang antara Iran dan Amerika, ya kita mau bagaimana lagi? Saya kira juga tidak akan terwujud yang namanya Indonesia berdaulat gitu loh. Tapi ya memang di luar sana, sekali lagi para jongos, para ante asing, ketibal Yaman Raceto itu ya memang gagal paham dalam hal ini. Inginnya kita memang tidak boleh berdaulat di segala bidang. Kita tetap jadi negara pelongo-pelongo agar kita bodoh terus sepanjang masa dari generasi ke generasi. Makanya mereka melalui Amerika dan sekutunya, ya bisa juga Mossad, bisa juga CIA dan macam-macam itu, masuk merangsek ke Indonesia, kemudian memperalat orang-orang Indonesia untuk menyerang program-program Prabowo hari ini agar gagal semuanya. Makanya sekarang silahkan Anda tetap ikut arus para penjilat, para jongos Buddha asing, terutama yang tinggal di Indonesia, imigran Yaman Gatel itu, atau mau ikut siapa, silakan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.